Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Kamis 10 November 2022, renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana, atau dia ada di sini. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelaknya halnya anak manusia itu pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tema permenungan kita hari ini, mengenal kerajaan Allah di dalam keluarga. Saya teringat akan satu cerita mengenai penyambutan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar di suatu daerah. Karena mereka diinformasikan akan hadir bos besar dari perusahaan tersebut di kota mereka. Ketika para karyawan hadir pada pagi hari, mereka sudah bergerombol di lobi perusahaan tersebut menyambut sang bos besar datang. Kemudian ada seorang lelaki yang duduk di sofa lobi kantor tersebut, dan dia ikut menyaksikan penyambutan yang dilakukan oleh para karyawan. Lalu ada beberapa karyawan menanyai dia, urusan apa datang ke kantor ini? Karena mereka merasa belum pernah mengenal orang ini sebelumnya. Dan kemudian lelaki tersebut menyampaikan bahwa ia hendak ketemu Bapak Kepala Cabang. Lalu karena mereka menganggap lelaki itu adalah pencari kerja, lalu mereka mengusir lelaki itu dari lobi dan disuruh keluar. Ketika dia bergegas keluar, maka saat itu pula kepala cabang dan beberapa staf inti tiba di kantor dengan nada frustrasi. Karena mereka kembali dari airport yang seyogianya menjemput sang bos besar, tapi ternyata tidak ketemu. Sedangkan dari kantor pusat mengatakan beliau sudah berangkat dan alat komunikasi sang bos juga tidak bisa dihubungi. Pada saat itulah kepala cabang melihat lelaki itu keluar yang diusir oleh orang-orang yang ada di kantor, dan dia mengenal orang tersebut.
Dia adalah anak sang bos besar yang sengaja diminta untuk datang ke cabang dalam rangka melakukan evaluasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, orang Farisi bertanya kepada Yesus, bila mana kerajaan Allah akan datang? Yesus tidak menunjukkan waktu atau saat kapan itu akan datang. Yesus hanya menyatakan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Banyak orang menafsirkan kedatangan kerajaan Allah itu akan ada tanda-tanda besar di langit, seperti ada bunyi sangkakala, peristiwa alam yang dahsyat seperti gempa bumi atau ada tsunami sebagai pertanda bahwa anak manusia akan segera datang. Namun Yesus justru menegaskan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Karena sebenarnya Allah itu sudah hadir dalam hidup kita sehari-hari. Hanya saja kita kurang peka akan kehadirannya. Hal serupa nampaknya terjadi pada orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus kapan kerajaan Allah akan datang. Padahal kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka, yakni Yesus sendiri. Sama seperti karyawan yang menyambut sang bos besar tadi. Padahal anaknya sebagai utusan sudah ada di antara mereka, tetapi malah mereka usir. Menyadari kehadiran Allah ternyata membutuhkan kepekaan dan kerendahan hati. Acap kali dalam hidup ini, kita terlalu banyak menuntut kehadiran Allah dan penyertaan Allah bagi hidup kita. Kita ingin supaya Allah membimbing, Allah menolong, mendampingi tugas kita sehari-hari, padahal sebenarnya Allah sudah dan selalu hadir berkarya bagi hidup kita. Setiap hari, kasih-Nya justru melampaui apa yang kita pikirkan dan kemurahan-Nya melebihi dari apa yang kita minta. Hanya saja kita kurang mampu menangkap semua itu. Mungkin juga itu terjadi karena kita kurang tahu bersyukur dan terlalu banyak menuntut. Saudara terkasih, kehadiran Allah memang patut kita lihat dalam kacamata iman. Ia tidak hanya hadir di saat kita senang ataupun berhasil, melainkan juga di saat-saat kita susah ataupun mengalami kegagalan. Karena lewat peristiwa itu kita dapat memperoleh hikmah. Dan Allah selalu memberikan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Namun seringkali kita seperti orang Farisi yang selalu bertanya-tanya kapan kehadiran Allah. Padahal Ia selalu bersama kita, bahkan tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Maka marilah kita semakin mengenal Dia dan berupaya untuk menyadari kehadirannya serta menanggapi sapaan-Nya agar kita dapat merasakan rahmat dan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah juga dapat kita rasakan lewat doa dan permohonan kita yang senantiasa didengarkan oleh Allah. Misalnya seorang suami yang sudah lama melakukan perbuatan tercela. Berkat doa yang tekun dari istri, anak-anak, serta keluarganya, tiba saatnya si suami bertobat dan kembali ke jalan Allah. Di situ juga kita melihat bahwa kerajaan Allah sungguh hadir di tengah keluarga ini.
Jadi, dalam keluarga, di sekolah, di kantor, di pasar, di jalan, dimanapun, asal di situ ada ketentraman, ada kedamaian, ada rasa aman, sukacita diterima setiap orang, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, segala upaya harus kita lakukan dengan cara mengasihi, mengampuni, memberikan perhatian, memberikan senyuman, melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, juga memberikan dukungan kepada sesama. Itu adalah upaya untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah kita. Dengan demikian, damai sejahtera itu nyata, dan kerajaan Allah sungguh hadir di tengah kita.